Selamat pagi, adain my life lagi. Hari ini kita sekeluarga mau pergi jalan-jalan. Jadi sebenarnya tuh ini dadakan banget. Kita mau ke Singapura ngintilin tuan tua karena dia ada urusan kerjaan. Nah, kita sebagai beban hidupnya yang ekor aja ke sana. Asik, lumayan refreshing dari bikin bekal nih. Bawaannya nggak banyak karena kita cuma 4 hari di sana. Aku rapihin semuanya di koper. Dan muda juga udah siapin nih satu koper khusus buat cemilannya dia. Udah deh selesai packingnya. Udah deh, ini kita berangkat. Nah, kali ini tuan muda perginya bawa stroller. Kalau kemarin ke Eropa kita nggak bawa stroller karena agak repot pindah-pindah negara terus. Sebenarnya stroller ini udah mulai pensiun sih, udah nggak kita pakai kalau kita di Jakarta. Nah, kita udah sampai di Sinciapo, ini kita jalan-jalan dulu di Changi. Muda lagi liatin teman-teman ikannya. Kita langsung ke Orchard mau beli ice cream. Ini ice cream uncle kena inflasi loh, harganya sekarang $1,5 ya. Aku beliin buat tuan muda karena dia ribut mau ngemil. Aku beliin yang rasa mango. Nah, jadi di Orchard nih kita jalan-jalan sebentar sambil kita ngemil dulu di depan. Ini sekalian juga si tuan muda mau ngemilin si cimi ubi yang tadi dia bawa dari rumah. Karena di Sinciapo ini semua serba mahal, jadi kita bawa snacks dari rumah. Ini snacks yang beneran sehat dan gurih, bikin kenyang karena dia tuh tinggi serat. Terus nggak bikin sakit tenggorokan karena dia tuh nggak pakai micin sama sekali, dan juga nggak bikin anak kembung karena dia bebas gluten. Tuan muda suka banget yang rasa jagung bakar. Dia tuh bener-bener kalau ketemu cimi ubi di supermarket dia langsung kayak bilang, "Mama, aku mau cimi ubi." Pokoknya dia suka banget sama si cimi ubi yang rasa jagung bakar. Kalau aku ini cobain yang rasa terbarunya mereka, cheeseburger. Ini juga enak banget rasanya. Walaupun aku ngurangin karbo, tapi kadang aku juga suka nyemilin cemilan kayak gini. Jadi kalau cemilan aku pasti pilih-pilih banget. Nah, si cimi ubi ini nih udah approve sama aku. Pokoknya kita sekeluarga suka banget sama cimi ubi. Nah, setelah itu kita mau cari makan malam. Nah, ini juga salah satu makanan wajib ya kalau ke Singapura tuh. Nah, ini udah makanan favoritnya orang Indonesia deh kalau ke Singapura. Oke, vlognya lanjut. Selamat pagi, adain my life lagi. Akhirnya kembali bikin bekal lagi. Setelah kemarin bekal bohong-bohongan, hari ini tuan muda sudah balik sekolah. Dia bolak-balik kulkas sambil mikir mau masak lauk apa. Kemarin itu aku udah beli buncis, tapi karena kelamaan disimpan beberapa udah ada yang nggak bagus. Jadi aku pilih-pilihin dulu. Ya emang gitu, emang harus dipilih-pilih kayak jodoh. Di situ lanjut aku mau bikin sop bayam. Nah, kalau bikin sop bayam juga harus dibuang-buangin nih yang toksik-toksiknya nih. Teman kalian kalau ada yang toksik dibuang-buangin aja. Hari ini mau bikin Indonesian food. Karena aku jarang ya masak-masakan Indonesia. Tapi yang masih gampang-gampang lah. Jadi bumbunya nggak terlalu banyak. Sama aku mau bikin tempe goreng, terus sama tempe buncis juga. Oke, sekarang aku mau potong-potongin dulu buncis-buncis yang udah bagus-bagus nih yang udah aku pilihin. Nah, kejadian kemarin panci kekecilan, jadinya aku beli panci deep fried yang lebih gede nih. Wah, yang ini sih mantul abis, goreng apa aja juga masuk dia. Selamat pagi tuan muda. Selamat pagi, mamaku sekolah dulu ya. Anaknya berangkat sekolah, mamanya lanjut bikin bekal. Biarin aja ntar bapaknya bolak-balik 2 kali. Yaudah, ini aku mau masak sop bayam. Lalu aku tambahin jagung dan wortel. Masak bayam gak boleh lama-lama, maksimal cuma boleh 1 menit. Selanjut aku mau masak tempe buncis. Tapi ini aku gak pakai segala macam rempah-rempah. Aku cuma pakai saus tiram, kecap manis, garam, sama totole. Lauknya udah siap, sekarang waktunya bikin nasinya. Lauk boleh Indonesian food, tapi nasinya bentuknya onigiri gak tuh? Konsepnya mendaki gunung menyeberangi lautan kayaknya ya. Jadi aku mau bikin 2 onigiri. Yang pertama aku mau bikin versi kecil buat tuan muda. Aku dandanin dulu biar kayak orang-orang Jepang. Terus habis itu aku bikin yang agak lebih besaran buat mukanya tuan tua. Sebenarnya aku lihat referensinya dari internet sih, tapi kalau dilihat-lihat mirip juga ya. Kayak aku dandanin dulu, kasih mata, alis, rambut, bibir sama blush on. Jadi deh. Aku tuan muda. Aku tuan tua. Sekarang waktunya susun bekalnya tuan muda. Nasinya aku taruh dulu di pinggir. Lalu tamagonya aku kasih 3 kotak. Yang satu aku hias. Tempenya ada yang aku goreng. Ini aku kasih dia. Udah aku tepungin karena dia suka sama tempe goreng. Aku kasih jagung rebus yang tadi bayam. Bayamnya aku nggak kasih dia sekarang, tapi nanti aku kasih dia pas pulang sekolah. Nah, buahnya aku kasih dia strawberry. Udah selesai bekalnya tuan muda. Sekarang lanjutnya ke bekalnya tuan tua. Ini bawahnya aku kasih nasi dulu. Terus baru nih si tamagonya aku taruh di atasnya. Terus dia dapat bayam sama wortelnya aku kasih agak banyakan. Terus jagungnya aku kasih 2, sama ada tamago juga. Terus ayam goreng aku kasih 2 potong. Buahnya sama aku kasih strawberry juga. Udah selesai deh bekalnya mereka berdua. Belum, ternyata ketinggalan tempe buncisnya. Kayak ini tempe buncisnya aku taruh di pinggir-pinggir nasi aja karena udah gak ada tempat lagi. Terus buncisnya aku tancep-tancepin aja lah ini di pinggir-pinggirnya.
Udah selesai deh bekalnya mereka berdua. Mirip kan sama mukanya mereka berdua yang suka ada di konten. Ini aku masukin dulu ke tas bekal, terus diantar sama tuan tua, sekalian dia juga pergi kerja. Nah udah aku bersih-bersih dapur dulu. Duh riweuh banget deh ini hari ini, lauknya lumayan banyak. Jadinya ini banyak perintilannya yang harus dirapihin lagi. Untung jadi juga bekal hari ini. Hampir mau saya banting kotak bekalnya. Jadi hari ini sudah kembali ke rutinitas awal. Bakal jemput tuan muda lagi nanti pulang sekolah. Jadi sebelum keluar aku mau pakai skincare dulu sama pakai sunscreen. Tapi sebelum pergi keluar aku mau bersihin rumah dulu sebentar. Sebentar, oke? Karena masih ada aja yang tanya pakai ART atau enggak. Aku nggak pakai ART. Jadi aku bener-bener nggak pakai ART sama sekali. Pulang pergi pun enggak. Jadi bener-bener aku bersihin semampu aku semuanya. Kalau ada juga yang heran kenapa sih rajin banget bersih-bersih terus. Jujur walaupun nggak debu-debuan banget, tapi tetap aja sih ada debu setiap hari. Mungkin karena kita tinggal di daerah tropis dan agak lembab. Mungkin itu salah satu faktor yang bikin rumah jadi cepet debuan kali ya. Ini anaknya udah aku jemput. Mau habisin makanan yang tadi karena tadi jam makannya cuma sebentar. Aku tambahin bayam sama jagung lagi. Nyam nyam nyam, enak sekali masakan mama. Pasti disuruh emaknya tuh ngomong begitu. Habis ini aku mau keluar, jadi aku mau bersihin piring-piring sama dapur dulu sebelum keluar. Dan tadi aku habis masak nasi, jadi aku mau masukin dulu ke storage kayak gini. Biasa aku masak nasi sekali banyak, terus aku masukin ke tempat kayak gini. Lalu aku masukin ke freezer, pagi-pagi tinggal di microwave. Jadi tidak usah masak nasi setiap hari. Aku bantuin mama bersihin kamar aku. Ya ini kan kamar kamu, harusnya memang kamu kan yang bersihin. Ini kamarnya tuan muda juga kayaknya terakhir aku bersihin sebulan yang lalu, udah lumayan ada debunya. Ini sebenarnya aku cuma ngelap-ngelapin aja sama ngevakum-vakumin. Terus kasurnya tuan muda juga mau aku vakumin. Habis itu aku mau nganter tuan muda les. Pulangnya aku mau lanjut bikin dimsum. Ini kedua kalinya bikin dimsum ayam. Jadi sebenarnya resep di TikTok tuh banyak banget yang bikin dimsum kayak gini. Tapi aku cari yang paling gampang. Proteinnya aku pakai paha ayam, udah aku chopper. Lalu aku tambahin telur, wortelnya udah aku parut-parutin. Aku tambahin tepung terigu, minyak wijen, kecap asin, garam, lada, sama saus tiram. Aku tambahin juga daun bawang. Pokoknya kalau soal rasa kalian cocok-cocokin aja sesuai dengan selera kalian. Oh iya, ada bawang putih juga. Lalu tinggal diaduk-aduk terus dimasukin ke kulit siomay. Kemarin kan aku udah bikin versi pakai kulit rice paper. Nah sekarang aku pakai kulit benerannya. Jujur sebenarnya agak lebih susah buat nekuk-nekukin. Mungkin belum terbiasa aja sih. Terus lagi sambil bikin siomay ini ada aja yang gangguin nih aroma gentayangan. Udah jadi siomaynya, dan sisanya mau aku bikinin gimari. Ini tinggal di roll aja pakai rumput laut. Terus udah deh digunting-gunting. Terus tinggal dirapihin, nanti tinggal digoreng buat bekal anak-anak. Oh ya, siomaynya aku kukus dulu. Hasil jadinya dibekal besok ya. Selamat pagi, adain my life lagi. Hari ini tuan muda masuk siang sekolahnya. Jadi aku punya waktu agak lebih lama buat siapin bekalnya mereka. Hari ini aku mau bikin soto dan bakwan. Semoga berhasil ya, ini baru pertama kali bikin soto. Aku masak dulu per bumbu-bumbuannya. Lalu aku tumis pakai daun salam, daun jeruk, sama sereh. Udah deh tinggal dimasukin ke air kayak gini dan masukin ayam-ayamnya. Kurang lebih aku masaknya 1 jaman. Terus aku mau bikin bakwan juga. Ini aku pakai jagung, wortel, daun bawang, sama bawang merah. Senangnya bisa nyiapin bekal komplit buat tuan-tuan aku. Tapi kelamaan masak tuh bikin tangan aku jadi nyeri kebas. Terus kalau berdiri lama juga bikin kaki aku kesemutan. Ini pinggang aku juga suka ikutan nyeri. Jia, ini lagi masak, air galon juga pakai acara abis lagi. Nanti aku suruh tuan tua deh ganti kalau dia udah bangun. Udah sekarang siapin bekalnya tuan muda. Hari ini bikin kucing-kucingan. Yo, siapa nih yang suka main kucing-kucingan sama gebetannya? Ceritanya kucing-kucing tertidur yang sedang diselimuti. Sepertinya nyaman sekali jadi kucing. Kucing sudah tertidur pulas. Sekarang waktunya kita susun di kotak bekalnya tuan muda. Ini kucing-kucing kita pindahin dulu ke kasur ya. Kasurnya beralaskan nasi abon dan juga ayam soto. Ada bakwan, telur rebus, dan buahnya aku kasih stroberi. Oke, sekarang ke bekalnya tuan tua. Jadi juga nih bikin soto. Tadinya mau bikin soto tangkar, tapi dilihat-lihat yang ini lebih gampang kayaknya. Ini aku tata dulu semuanya di kotak bekalnya dia. Nah, ini mereka udah bangun. Aku mau langsung suruh tuan tua buat ganti